Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku Founder P4I, yang terhormat Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur P4I dan dosen Universitas Jember, dan sekaligus pada malam hari ini menjadi pemateri kita untuk pertemuan terakhirnya. Nah, yang saya hormati juga para Bapak Ibu peserta diklat daring Guru Cendekia yang pada malam hari ini sudah bergabung. Sudah di sini ada 55 yang sudah bergabung pada diskusi kita pada malam hari ini. Baik, untuk memanfaatkan waktu, di sini ada pertemuan terakhir yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 20 Januari pada malam hari ini, 2023, jam 19.00 sampai 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, melalui Zoom meeting, dan adapun untuk diskusi interaktifnya melalui WA Group, yakni pada tanggal 19 sampai dengan 22 Januari 2023. Dengan tema di sini bentar Bapak Ibu. Oke. Dengan di sini tema teknik pengumpulan dan analisis data. Baik, untuk Bapak Ibu di sini dipertegas lagi pada pertemuan ini dan pada pertemuan kemarin juga, di sini sesuai dengan moto Guru Cendekia, berkarya nyata untuk pendidikan, maka dari itu Bapak Ibu tidak usah khawatir terkait dengan daftar hadir, materi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan administrasi karena sudah dipersiapkan oleh admin. Jadi Bapak Ibu tugasnya untuk fokus menyimak materi yang akan disampaikan oleh pemateri pada malam hari ini. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kita langsung saja mempersilahkan materi kita, yakni Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD akan mengupas tentang teknik pengumpulan dan analisis data. Silakan Mbak Randi. Oke, baik, terima kasih kesempatannya Mbak Suredatul Istiqomah. Suara saya sudah terdengar Bapak Ibu? Oke. Oke, baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, semoga sehat selalu Bapak Ibu dimanapun Bapak berada. Semoga lancar juga aktivitas-aktivitas Bapak Ibu. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa lagi ya di kegiatan diklat daring Guru Cendekia dengan tema menulis laporan penelitian pengembangan atau research and development. Nah, di pertemuan pertama kita kemarin sudah membahas tentang apa itu penelitian pengembangan, kemudian bagaimana prosedurnya, kemudian bagaimana cara mencari judul-judul penelitian pengembangan juga sudah, cara mencari artikelnya juga sudah, kemudian dan perbedaan dengan PTK. Kenapa kita singgung PTK? Sekali lagi karena memang sebagian besar Bapak Ibu guru ataupun praktisi pendidikan pasti tahu, sedikit banyak sudah tahu tentang PTK, sehingga sedikit kami tunjukkan perbedaannya agar tidak rancu gitu antara penelitian pengembangan seperti ini, PTK seperti ini. Dan alhamdulillah banyak Bapak Ibu yang kemarin sudah cukup jelas ya. Termasuk mungkin apabila Bapak Ibu kemarin malam terhalang sinyal, misalkan tidak bisa menyimak dengan sempurna karena mungkin jaringan atau mungkin kegiatan lain, kami juga sudah share videonya. Sudah share videonya lengkap dengan materi dan lengkap dengan contoh laporan yang sudah saya siapkan untuk Bapak Ibu di link materi tersebut. Jadi tinggal download. Jadi kemarin ada yang tanya, Pak, contoh dong laporannya gitu agar kami download. Itu sudah ada Bapak Ibu di link yang sudah kami bagikan. Tinggal Bapak Ibu buka, kemudian download. Download pakai HP juga bisa. Ya, silakan. Oke,
Malam hari ini kita lanjutkan materinya Bapak Ibu seperti yang sudah dibahas di pertemuan pertama ya. Hari ini kita akan bahas tentang analisis data ya. Pengumpulan teknik pengumpulan dan analisis data dalam penelitian pengembangan. Baik. Oke, sebelumnya salam kenal kembali Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kemarin belum bisa hadir. Salam kenal kembali Bapak Ibu. Saya Pak Randi Pratama, keseharian menjadi dosen di Universitas Jember, Jawa Timur. Kemudian memang saya salah satu peneliti pengembangan juga, sehingga dominan penelitian-penelitian saya yang bisa Bapak Ibu cek di akun Google Scholar saya, itu merupakan penelitian pengembangan, baik pengembangan perangkat, pengembangan model, pengembangan aplikasi, dan lain sebagainya. Kemudian keseharian juga merupakan reviewer di jurnal nasional. Oke, baik. Kita langsung masuk materinya, Bapak Ibu. Hari ini kita akan bahas 3 hal ya. 3 hal ini. Yang pertama adalah sumber data dari penelitian pengembangan itu bagaimana, Bapak Ibu. Datanya seperti apa. Kemudian teknik mengumpulkan datanya itu bagaimana. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Sehingga ketika kemarin Bapak Ibu masih bingung, ada beberapa pertanyaan yang selalu saya jawab, besok Bapak Ibu akan saya jawab di hari ini. Oke. Baik, yang pertama. Yang pertama kita cermati lagi Bapak Ibu, prosedur penelitian pengembangan, ya, prosedur penelitian pengembangan. Ini materi yang kemarin Bapak Ibu. Ada namanya pengumpulan data awal, kemudian pengembangan itu lanjut dengan perencanaan, kemudian pengembangan produk awal, uji coba awal, revisi produk, uji coba lapangan, revisi produk, kemudian dilanjutkan diseminasi. Nah, ini di antara itu ada namanya uji-uji tertentu. Ada namanya uji kevalitan, ada namanya uji kepraktisan dan keefektifan. 3 hal ini yang sudah saya bahas kemarin, bahwasanya menjadi sesuatu yang sifatnya akan melengkapi penelitian pengembangan itu. Jadi pengembangan agar komplit itu diuji ketiganya. Uji kevalitan, uji kepraktisan, dan uji keefektifan. Apa boleh Pak kalau hanya diuji salah satu atau 2 saja? Boleh. Dan jadi tidak harus menguji ketiganya. Tapi ketika Bapak Ibu menguji ketiganya, sangat disarankan oleh beberapa peneliti, khususnya para penemu-penemu peneliti pengembangan. Oke. Kita masuk yang pertama, sumber datanya. Pak, sumber datanya itu dari mana dalam penelitian pengembangan? Jenis data dulu. Jadi kita pahami dulu jenis data, Bapak Ibu. Jenis data ada berbagai macam. Kalau dilihat dari sumbernya, jenis data itu ada 2. Namanya data internal dan data eksternal. Data internal itu data yang diperoleh dari dalam organisasi itu sendiri. Kemudian kalau data eksternal dari luar suatu instansi atau organisasi. Nah, ini hanya pengetahuan saja Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu seorang guru akan meneliti siswanya sendiri dan sebagainya, itu masuk data internal. Jadi ketika Bapak Ibu mengambil data di sekolah Bapak Ibu sendiri, di kelas Bapak Ibu sendiri dan sebagainya, itu disebut data internal. Tapi kalau sudah mengambil data di luar, itu bisa disebut data eksternal. Apa contohnya data eksternal? Misalkan saya seorang dosen akan melakukan penelitian pengembangan di sekolah, maka itu merupakan data eksternal. Nah, itu hanya pengetahuan awal tentang jenis data. Kemudian data juga itu ternyata macamnya ada 2 jika dirunut dari cara memperolehnya. Ada namanya data primer dan ada namanya data sekunder. Ini masih pengetahuan-pengetahuan Bapak Ibu, nanti kita terapkan. Data primer itu diambil dari objek penelitian oleh peneliti secara langsung. Jadi ketika Bapak Ibu langsung mengambil data, Bapak Ibu sendiri yang langsung mengambil data, itu disebut dengan data primer. Tapi kalau Bapak Ibu mengambil tidak secara langsung, ya misalkan melalui bantuan seseorang lain, ya atau mungkin dari data-data yang sudah ada, kemudian Bapak Ibu olah, itu namanya data sekunder. Ya, tapi sekali lagi ini sifatnya hanya pengantar saja. Biasanya kalau dalam menulis laporan kita bisa tulis itu. Ya.
data dalam penelitian ini adalah dibagi dua, data primer, data sekunder, atau data apa, itu paling tidak sudah paham dengan ini. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang akan kita bahas cukup detail di sini. Jadi yang paling penting itu Bapak Ibu harus memahami apa namanya data kuantitatif dan apa itu data kualitatif. Sesungguhnya istilah ini sudah istilahnya mendarah daging dalam penelitian apapun, dalam PTK, dalam penelitian eksperimen, dalam studi kasus dan sebagainya. Semua jenis penelitian itu pasti ada data kuantitatif dan kualitatifnya, Bapak Ibu. Cuma memang ada yang dominan di sana. Contoh, Bapak Ibu akan meneliti penelitian eksperimen, kan itu kan jenis penelitian kuantitatif. Maka data yang dominan adalah data kuantitatif. Kalau penelitian eksperimen. Kalau Bapak Ibu meneliti kualitatif, penelitian deskriptif atau studi kasus misalkan, maka yang dominan adalah data kualitatif. Data kualitatif di sini sudah saya jelaskan adalah suatu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, ya deskripsi, ya narasi. Kalau data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dapat dihitung. Biasanya berbentuk bilangan atau angka. Gitu. Nah, dalam penelitian pengembangan ini, yang mana Pak yang dipakai datanya itu? Penelitian pengembangan menggunakan semua jenis data, baik kualitatif ataupun kuantitatif, agar hasil yang kita peroleh nantinya komplit. Bukan hanya dilihat dari angka, tapi bisa dideskripsikan, bisa diceritakan hasil pengembangannya. Karena banyak juga yang keliru menganggap penelitian pengembangan itu isinya angka-angka, skor-skor. Tidak, Bapak Ibu. Penelitian pengembangan itu ya bisa ada angkanya, ada juga deskripsinya. Ya, dua-duanya itu diusahakan ada. Oke, kita lanjut. Nah, dari sana, di sini saya tekankan kembali bahwasanya dalam penelitian pengembangan seorang peneliti dapat menggunakan data kualitatif dan dapat menggunakan data kuantitatif, tetapi disarankan menggunakan keduanya agar hasil kita benar-benar bisa benar-benar dilihat dari berbagai sudut pandang. Oh, sudut pandang skor seperti ini, dari segi deskripsi seperti ini. Sama halnya Bapak Ibu mau menilai pemain sepak bola nih. Pemain sepak bola gitu ya. Itu kan tidak bisa kita hanya lihat dari data statistik. Oh, pemain ini menendang ke gawang sebanyak 7 kali, mencetak gol 1 kali dan sebagainya, maka pemain ini bagus. Tidak bisa. Kita harus benar-benar lihat pemain sepak bolanya. Oh iya, pemain sepak bola ini goceannya luwes dan sebagainya. Nah, itulah disebut dengan kualitatif. Data statistiknya, oh menembak ke gawang 7 kali, mungkin masuk berapa kali, itu data kuantitatif. Maka memang dalam penelitian apapun itu, khususnya pengembangan, menggunakan kedua data ini agar benar-benar komprehensif hasilnya. Ya. Lanjut. Contoh, ini contoh aja Bapak Ibu ya. Contoh. Seperti apa sih ya? Seperti apa ya? Seperti apa data-data yang bisa kita ambil ketika Bapak Ibu akan melakukan penelitian pengembangan LKS. Ini contoh ya Bapak Ibu. Contoh, satu contoh aja. Harapannya dari satu contoh ini nanti akan mewakili yang lain, karena mirip-mirip. Pengembangan LKS, ini kan pasti Bapak Ibu guru bisa membuatnya ya, LKS ini. Lembar kerja siswa dengan gaya masing-masing Bapak Ibu. Nah, ketika data kevalitan, apa yang diambil? Yang pertama adalah bisa skor hasil validasi LKS. Jadi Bapak Ibu membuat instrumen validasinya, kemudian berikan kepada validator gitu ya, dan ada skornya. Nah, skor itulah yang disebut dengan data, salah satu data kevalitan. Nah, untuk menunjang skor itu, sesungguhnya bisa juga Bapak Ibu wawancara langsung ke validatornya. Bagaimana Pak LKS saya menurut Bapak? Gitu. Oh, LKS Bapak menurut saya seperti ini. Nah, itu bisa dicatat hasil reviewnya. Nah, otomatis yang atas ini merupakan data kuantitatif, yang bawah ini data kualitatif. Gitu Bapak Ibu. Ya. Untuk kepraktisan, misalkan LKS, Bapak Ibu LKS-nya nggak mau ngajar sendiri. LKS-nya mau diserahkan kepada orang lain untuk mengajar. Itu disebut dengan guru model. Ya. Maka Bapak Ibu wawancarai guru modelnya. Guru modelnya diwawancarai,
oh menurut saya LKS ini bagus diterapkan misalkan dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan data kualitatif untuk kepraktisan. Kalau data kuantitatifnya bisa Bapak Ibu pakai observasi. Ya, ini hanya contoh. Pak mau pakai salah satu aja boleh? Boleh gitu. Jadi nggak harus semua ini Bapak Ibu diujikan. Tapi kalau mau komplit ya seperti itu. Kemudian data efektifan bisa pakai skor tes siswa, bisa skor catatan observasi. Observasi pun nanti bisa jadi kualitatif ya. Dan respon siswa bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Jadi sesungguhnya semua ini tergantung peneliti juga. Jadi dikembalikan lagi kepada peneliti. Apakah ingin menggunakan data kualitatif ataupun kuantitatif? Ya ini. Jadi untuk contoh yang pertama. Oke, itu untuk data Bapak Ibu ya, untuk data. Kita lanjut dulu. Nah, setelah kita tahu data-data yang diambil itu apa, maka ada namanya pengumpulan data. Yang tadi ini bagaimana Pak cara kumpulnya? Sesungguhnya Bapak Ibu dari nama-namanya pasti akan sudah bisa membayangkan. Oh, kalau skor validasi ngumpulkannya seperti ini. Oh, pasti sudah bisa bayangkan cara mengumpulkan datanya. Ya. Nah, sebelum kita masuk masing-masing itu, jenis-jenisnya dulu. Sebenarnya apa saja yang bisa kita gunakan, proses apa saja yang bisa kita gunakan untuk pengumpulan data. Yang pertama, kita bisa menggunakan kuesioner atau bahasa lainnya adalah angket, Bapak Ibu ya. Kuesioner atau angket ini salah satu yang paling sering digunakan untuk melihat respon, melihat mungkin kepraktisannya dan sebagainya itu bisa pakai kuesioner. Kemudian pedoman wawancara ini juga bisa. Untuk apa? Ya, untuk mewawancarai praktisi, mewawancarai siswa boleh dan sebagainya. Kemudian observasi. Observasi untuk apa? Observasi ya bisa untuk mengobservasi siswa, mengobservasi guru dan sebagainya. Dan yang terakhir tes. Nah, dari keempat-empatnya ini boleh dipakai semua. Boleh juga dipakai beberapa. Tinggal Bapak Ibu pilih yang mana yang cocok dengan penelitian Bapak Ibu. Ya. Karena setiap orang punya tujuan berbeda-beda. Kadang sering kali ditanya, Pak, saya mau pakai kuesioner sama tes saja, Pak, apa boleh? Boleh, gitu ya. Nah, jadi jangan terlalu diambil pusing. Kalau mau lengkap, pakai semua, ya boleh. Oke, kita lanjut dulu. Jenis-jenis kuesioner, terkadang kita bingung. Ya, Pak, kalau mau buat kuesioner itu bentuknya seperti apa saja? Ya, kan apakah harus angka, apakah harus tulisan? Nah, di sini saya kumpulkan menjadi 3 jenis. Sesungguhnya banyak macamnya. Saya kumpulkan 3 jenis kuesioner ini. Ada namanya kuesioner tertutup, kuesioner terbuka, dan kuesioner campuran. Nah, Bapak Ibu pakai yang mana? Kalau tertutup, ini contohnya Bapak Ibu. Kuesioner tertutup ini paling sering dipakai. Jadi, responden ya, responden istilahnya tidak bisa memilih pilihan jawaban yang lain. Jadi pilihannya ya sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sebagainya seperti ini. Tinggal centang-centang. Jadi tertutup. Kita nggak punya responden nggak punya pilihan yang lain. Ya sudah, di antara skor-skor itu tinggal pilih aja. Itu namanya kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup ya kekurangannya ya terbatas jawabannya ya. Hanya sebatas itu saja, 4 macam, 5 macam, dan sebagainya. Nggak bisa mengemukakan pendapat dan sebagainya. Bahkan jawaban lain nggak bisa. Kelebihannya apa kalau pakai kuesioner tertutup? Kelebihannya adalah istilahnya ngoreksinya gampang atau merekap datanya gampang gitu ya. Karena nggak memungkinkan jawaban yang lain. Jadi ya itu aja. Jadi tinggal lihat aja skornya ini berapa dan sebagainya. Kuesioner tertutup. Yang kedua adalah kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka ini sifatnya adalah Bapak Ibu memberikan ini ke siswa, ke guru dan sebagainya itu meminta jawaban dari seseorang dengan bebas. Biasanya kuesioner terbuka sifatnya kualitatif seperti ini. Menurut Anda, bagaimana pembelajaran ini dan sebagainya. Apa boleh dengan kuesioner terbuka? Boleh, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kuesioner campuran. Campuran seperti apa? Ini contohnya, Bapak. Jadi masing-masing sudah saya beri contoh. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Jadi campuran itu apa? Ini. Jadi bisa diberi sebutkan ya. Ini kan terbuka di sini.
Tetapi ada pilihannya, apakah Anda sudah memiliki surat izin berkendara? Ya, tidak. Nah, itu nggak punya pilihan jawaban yang lain. Jadi ketika ya tidak ini sifatnya tertutup, kalau membeli alasan terbuka. Jadi itulah yang dimaksud dengan kuesioner campuran. Jadi ada soal-soal, ada pertanyaan yang sifatnya terbuka, ada pertanyaan yang tertutup. Nah, silakan Bapak pilih yang mana. Kalau paling mudah dibuat memang yang tertutup, Bapak Ibu. Kalau ingin menggali lebih dalam, ya itu pakai yang terbuka. Kalau atau mau gabungan juga boleh. Oke, itu kuesioner. Yang kedua, teknik yang kedua selain kuesioner adalah wawancara. Nah, wawancara ini macamnya ada 3. Ada namanya wawancara terstruktur, ada semi terstruktur, ada tidak terstruktur. Ya, itu wawancara. Nah, pakai yang mana Bapak Ibu? Nah, kalau yang pertama wawancara terstruktur sudah jelas ya, dari nama-namanya ini jelas, tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Intinya adalah ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu siapkan secara detail. Pertanyaan 1 sampai 15 itu wawancara terstruktur. Tinggal Bapak Ibu terapkan kepada responden. Silakan tanya 1, pertanyaan 2 apa sampai 15. Nah, itu wawancara terstruktur. Kalau wawancara semi terstruktur, Bapak Ibu siapkan kisi-kisinya saja. Jadi pertanyaan pertama tentang ini Bapak Ibu kembangkan sendiri. Ya, jadi bertingkat gitu ya. Ketika bertanya, ketika ada responden menjawab, kita bisa bertanya lebih lanjut tanpa harus ada pertanyaan yang sudah kita catat. Itu pertanyaan yang sifatnya semi terstruktur, bisa mengembangkan. Dan yang ketiga, wawancara tidak terstruktur. Tidak terstruktur ini dari awal sudah nggak nyiapkan pedoman gitu. Yang penting bertanya tentang ini. Jadi dalam penerapannya bebas, seperti podcast gitu ya, bebas, tanya terus sampai menggali informasi lebih dalam, nanti kita ambil beberapa hal yang akan kita cermati. Nah, kalau dalam penerapannya, dalam penelitian, memang paling mudah adalah wawancara terstruktur. Karena memang pertanyaan sudah jelas, sudah kita konsep dari awal tidak melenceng. Kalau tidak terstruktur nanti bisa melenceng, seringkali kemana-mana jawabannya. Oke. Kemudian yang berikutnya observasi, Bapak Ibu ya. Observasi ini macamnya juga ada banyak. Ada jenis checklist, ada jenis rating scale, ada jenis catatan lapangan. Nah, Bapak Ibu pakai yang mana lagi ini? Bebas ya. Saya tidak bisa menentukan, Pak, saya mau pakai yang ini, boleh Pak, pakai yang ini boleh. Yang pertama checklist. Langsung saya beri contoh. Mirip seperti kuesioner tadi. Kalau kuesioner diisi orang lain, ya, diisi orang lain dicentang-centang. Tapi kalau lembar observasi yang sifatnya checklist diisi kita sendiri Bapak Ibu. Seperti ini, tinggal centang-centang. Ini contoh apa observasi ya, contoh observasi. Observasi yang checklist seperti ini. Tinggal centang-centang, ya sudah bisa ya tidak, bisa checklist. Kemudian rating scale. Kalau rating scale nggak hanya sebatas checklist ya tidak gitu ya. Rating scale ada skornya. Skor bisa seperti ini Bapak Ibu, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, Bapak Ibu rentang skornya, diberi keterangan biasanya di bawahnya. Tidak kompeten, cukup kompeten dan sebagainya. Ini rating scale. Atau skala bernilai gitu ya, skala bernilai. Dan yang nomor 3 adalah catatan lapangan. Catatan lapangan ini juga merupakan suatu lembar observasi, Bapak Ibu. Lembar observasi yang sifatnya lebih luas. Jadi Bapak Ibu benar-benar mencatat apa yang dilakukan oleh guru model misalkan. Guru model seperti ini, Pak, ketika menerapkan LKS seperti ini. Tinggal dicatat kekurangannya apa, kelebihannya apa, mungkin bagaimana kondisi pembelajarannya dan sebagainya. Itu catatan lapangan. Kalau yang tadi checklist ini bisa dijadikan data kuantitatif, termasuk yang rating scale. Kalau yang catatan lapangan ini nanti masuk data kualitatif. Tidak harus dipakai semua, boleh pakai salah satu. Atau mungkin tidak dipakai juga boleh. Ketika Bapak Ibu menganggap jenis pengumpulan data, pakai yang lain saja, pakai wawancara aja, boleh. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Ya, contoh seperti ini. Kalau yang tadi sudah jelas ya, data kevalitan itu berarti skor validasi. Instrumennya apa, Pak? Instrumennya jelas lembar validasi.
Kalau data kepraktisan, maka instrumennya adalah tadi wawancara guru dan lembar observasi. Ini nanti akan terkait dengan yang materi yang tadi awal tadi. Kemudian data keefektifan, maka tes ya, ini tes bukan skor. Tes siswa, lembar observasi siswa, dan angket respon siswa. Otomatis seperti ini hanya contoh. Nah, silakan. Kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya ini yang paling sering ditanyakan oleh Bapak Ibu. Pak, bagaimana menganalisisnya? Kalau pengumpulan data bisalah gitu ya, pakai tes, bisa wawancara, bisa pakai observasi, bisa dan sebagainya. Sekarang menganalisisnya bagaimana? Nah, menganalisis suatu data penelitian, kita kembalikan lagi ke atas, bahwasanya dalam penelitian pengembangan, analisis data juga dibagi dua macam, yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Ya, analisis data kuantitatif seperti namanya berbentuk angka-angka, Bapak Ibu. Ya, data-data angka-angka. Biasanya bisa pakai statistik deskriptif atau statistik inferensial. Biasanya kalau Bapak Ibu sudah sering melakukan penelitian eksperimental gitu ya, pakai ANOVA dan sebagainya, itu masuk statistik inferensial. Ya, statistik inferensial termasuk UJT, ANOVA, korelasi, analisis regresi dan sebagainya. Apa boleh dijadikan salah satu analisis data dalam penelitian pengembangan? Boleh. Ya, boleh. Tapi kalau Bapak Ibu sekiranya belum sanggup untuk itu, karena memang tidak semua paham, ya. Tidak semua paham dengan istilahnya UJT, ANOVA, korelasi, ya. Hanya sebagian kecil lah. Biasanya itu pun karena dulunya pernah meneliti penelitian eksperimental atau korelasional. Maka saran saya adalah ketika statistik bisa pakai statistik yang mudah saja, sederhana. Statistik deskriptif, yaitu yang umum, mendeskripsikan bisa rata-ratanya, bisa medianya, atau mungkin yang lain yang mudah, deviasi standar atau apa. Ya, atau yang paling mudah rata-rata, sudah rata-rata Pak, persentase, yang itu paling mudah sudah. Apakah boleh penelitian pengembangan hanya rata-rata persentase? Boleh, ya boleh, nggak ada yang salah. Ya, dalam penelitian itu sesungguhnya ketika kita sudah tahu teorinya dan dasar-dasarnya, semua hal itu bisa kita pilih dan tidak salah. Yang salah itu orang yang sering nyalahkan penelitiannya orang lain. Biasanya itu nggak boleh gini, tuh nggak boleh gitu. Nah, yang penting dasar teorinya paham, silakan Bapak Ibu bisa pilih mana yang mudah aja untuk kita lakukan. Oke. Kalau saya pribadi sering melakukan yang mana, Pak? Justru ini, Bapak Ibu. Saya, Pak, sering melakukan yang atas ini. Ya, saya juga melakukan rata-rata, persentase, dan beberapa sudah saya jurnalkan juga internasional. Itu juga nggak masalah. Sudah diterima oleh reviewer internasional dan terindeks ya internasional Scopus dan sebagainya. Nah, itu boleh. Ya, jadi tidak harus sesuatu yang rumit kita bikin persulit. Ya, kalau mau ini juga boleh. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kemudian kalau kualitatif bagaimana, Pak? Kualitatif. Kualitatif ini punya alur yang sifatnya lebih terbuka. Contoh nih. Jadi istilahnya kalau urutannya sesungguhnya kualitatif ini ada istilahnya reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Contohnya gini Bapak Ibu. Lembar observasi catatan lapangan misalkan. Mau diapakan Bapak Ibu? Berarti kan kita lihat dulu mana data yang akan kita bahas. Dan data yang tidak kita bahas. Yang tidak kita bahas sifatnya itu istilahnya sudah kita reduksi. Nah, data yang kita bahas bisa kita screenshot, ya itu sifatnya penyajian data. Dan kita tarik kesimpulan dari data itu. Nah, intinya gampangnya gitu. Jadi ini konsep dasar dari analisis data kualitatif secara umum aja. Jadi misalkan Bapak Ibu melakukan wawancara kepada seseorang, maka bagaimana caranya menganalisis data wawancara? Berarti wawancara kan panjang nih transkrip wawancaranya. Maka Bapak Ibu wawancara tersebut Bapak Ibu reduksi terlebih dahulu. Mana wawancara yang penting untuk kita bahas, karena ada pula yang nggak penting. Dari sebanyak wawancara itu ada yang sifatnya penting dan tidak penting. Yang penting kita bahas. Itu sifatnya reduksi. Kemudian kita sajikan, boleh kita screenshot atau mungkin kita tampilkan beberapa transkripnya di pembahasan.
dan kita jelaskan atau kita berikan kesimpulan seperti apa sih hasil wawancaranya itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, akhirnya kita dapat simpulkan yang seperti ini Bapak Ibu. Otomatis yang tadinya mungkin kevalitan skor itu masuk data kualitatif atau analisisnya kuantitatif dan sebagainya. Ini gambaran aja, ini contoh, salah satu contoh yang bisa Bapak Ibu lakukan ya. Oke. Oke, itu materinya Bapak Ibu. Ya, mungkin saya lanjut dulu. Ada materi tambahan yang juga sudah saya upload di link materi yang sudah kami sediakan. Yang mungkin Bapak Ibu sebentar. Belum download materinya, Pak. Di mana download materinya? Mungkin saya share ulang di link Zoom ini. Ini link materinya Bapak Ibu. Nah, itu ada juga materi tambahan. Yaitu apa? Materi sistematika dari laporan penelitian pengembangan di materi ketiga yang saya bahas hari ini juga. Nah, ini ya. Seperti apa? Kemarin ada yang tanya, Pak, sistematika laporan penelitian pengembangan seperti apa? Jawaban pertama adalah sistematikanya sesungguhnya menyesuaikan dengan pedoman. Pedoman tujuan. Misalkan begini, Bapak, Ibu mau melakukan penelitian pengembangan untuk tesis. Untuk tesis di kampus A. Maka ikuti aturan dari kampus A. Jangan ikuti aturan dari saya. Malah keliru. Ikuti aturan dari kampus A. Pak, saya mau penelitian pengembangan untuk lomba. Maka ikuti aturan dari panitia lomba. Nanti ada biasanya bab satunya ini, bab duanya ini, bab tiganya ini. Nah, gitu. Jadi, apalagi penelitian pengembangan itu terkadang variasinya macam-macam, Bapak Ibu. Contoh, di kampus tertentu saya menemukan penelitian pengembangan itu bukan 5 bab, tapi 6 bab. Ya nggak bisa saya salahkan. Karena memang punya aturan sendiri sistematikanya. Nah, cuma di sini saya tampilkan contoh sistematika secara umum. Ya. Jadi kalau ada yang, Pak, di tempat lain nggak gini, memang betul setiap orang punya, setiap kampus, setiap institusi, setiap panitia punya sistematika yang berbeda-beda. Oke, ini contoh. Nah, ini saya tunjukkan di sini, saya tekankan bahwasanya sistematika dari laporan, ya, laporan penelitian pengembangan atau penelitian pada umumnya bisa jadi berbeda-beda. Jangankan penelitian pengembangan, PTK saja beda-beda, Bapak Ibu. PTK kenaikan pangkat, PTK lomba. Kemarin saya lihat PTK lomba ada yang 4 bab, gitu ya. Ada. Bahkan ada yang kemarin macam-macam pokoknya. Macam-macam. Ada yang 5 bab tapi ada tambahan tertentu, identifikasi dan sebagainya. Pengembangan juga sama, nanti ada variasi-variasi tertentu yang bisa jadi berbeda. Ini secara umum yang sudah pernah saya lakukan. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, jelas ya. Pendahuluan nanti isinya jelas latar belakang dominan, latar belakang, rumusan masalah ya dan sebagainya. Ini. Kemudian yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian. Ya, ini di kampus tertentu ada tambahan Bapak Ibu. Jadi biasanya ini Bapak Ibu. Jadi biasanya ada namanya metode penelitian. Tapi kalau dalam penelitian pengembangan karena sifatnya research and development ada di kampus tertentu atau mungkin rujukan tertentu ditambahi metode penelitian dan pengembangan. Tapi nggak salah juga ketika di tempat tertentu Pak, di tempat saya cuma metode penelitian saja Pak. Boleh, masalah. Dan yang nomor 4 adalah hasil penelitian dan pengembangan. Dan bab 5 kesimpulan dan saran atau di tempat lain ada yang memberi nama penutup Bapak Ibu ya, penutup boleh aja. Ya, sekali lagi beda-beda tidak apa-apa. Oke, yang penting isinya. Oke, kita bahas satu persatu. Pendahuluan isinya apa? Yang wajib adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Ini sangat wajib dalam semua jenis sistematika pasti ada. Dan manfaat ini pasti ada. Nah, cuma dalam penelitian pengembangan itu ada tambahan nomor ini. Spesifikasi produk yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu mau membuat produk apa ini? Ya, sekali lagi penelitian pengembangan ini nanti hasilnya produk. Ya, karena kemarin ada yang masih belum pas ya pemahamannya, ada yang tanya, "Pak, apakah pengembangan mutu sekolah bisa?" Nah, mutu sekolah bukan produk, Bapak Ibu. Apakah pengembangan perilaku bisa? Perilaku bukan produk. Yang dikembangkan adalah produknya. Apa itu? Bisa instrumennya,
bisa LKS, bisa soal, bisa buku, bisa alat peraga, bisa media, apapun itu yang sifatnya produk. Ya, boleh benda fisik ataupun digital, boleh. Nah, ya. Nah, di sini saya tambahkan ada namanya definisi operasional. Cuma saya beri catatan di sini. Pada pedoman lain, definisi operasional bisa diletakkan di bab 3. Jadi, ini saya ambil di salah satu pedoman, ada di bab 1, ada di bab 3. Boleh, silakan. Oke, ini tentang bab 1 ya. Bab 2 dalam penelitian pengembangan itu namanya kajian pustaka atau kajian teori ya. Isinya apa? Teori A, teori B, teori C. Tidak ada kebakuan harus seperti apa Bapak Ibu. Ya, yang penting teori-teorinya terkait tentang judul penelitian Bapak Ibu ambil. Misalkan nih Bapak Ibu pengembangan media PowerPoint, maka jelas bisa yang pertama misalkan multimedia, ya multimedia, bisa teori apa yang lain, teori media pembelajaran dikaitkan dengan PowerPoint, dilanjutkan dengan misalkan yang lain sama. Semua jadi penelitian konsep alurnya bab 2 sama, kerangkanya sama. Kemudian bab 3 isinya adalah metode penelitian pengembangan. Dijelaskan di sini model pengembangannya pakai apa, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama kemarin, apakah pakai 4D, apakah pakai PLOM, dan sebagainya. Kemudian prosedurnya bagaimana, data-datanya yang saya bahas hari ini itu apa saja, dan teknik analisis datanya itu bagaimana. Ya. Kalau belum paham nanti lihat contoh. Oke, dan yang berikutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian di sini saya sajikan bentuk, salah satu bentuk aja, bisa penyajian data uji coba, kemudian direvisi produk. Di bentuk yang lain nggak seperti ini Bapak Ibu, ada yang langsung, ada yang nulis hasil data validasi, hasil data efektivitas, itu ada. Jadi tidak harus seperti ini juga boleh. Pak, saya pakai yang lain, pakai A, hasil data validasi, B, hasil data kepraktisan, C, hasil data, itu boleh. Ya, jadi ini sub-sub ini menyesuaikan lagi dan memang bebas. Kalau memang dibebaskan bingung, lihat contoh, itu paling mudah. Dan yang nomor 5, ya ini masih nomor 4 ya. Lanjutannya alternatif ini Bapak Ibu. Bisa alternatifnya mengikuti prosedur pengembangannya. Kalau Bapak Ibu pakai pengembangannya 4D, define, design, develop, and disseminate, maka Bapak Ibu bisa buat menjadi 4 tahap. Hasil tahap pendefinisian, hasil tahap perancangan, hasil tahap pengembangan, dan sebagainya. Dijelaskan seperti ini. Dan yang nomor 5, kesimpulan dan saran, saya rasa tidak terlalu masalah. Bahkan orang nulis kesimpulan ini bisa 5 menit, 10 menit selesai. Karena sifatnya merangkum dari yang sudah kita kerjakan. Oke, itu Bapak Ibu. Sedikit lagi, seperti apa sih laporannya, Pak? Ya, mungkin sambil nanti saya jelaskan, boleh juga Bapak Ibu nyicil pertanyaan, boleh tulis di kolom chat juga pertanyaannya. Ya, sebentar. Saya carikan dulu laporannya. Ini laporannya Bapak Ibu. Laporannya sudah saya upload sebagai contoh Bapak Ibu. Ini yang sudah pernah saya buat. Pengembangan perangkat pembelajaran model problem-based learning untuk siswa materi barisan dan deret. Saya kembangkan perangkat pembelajaran matematika. Artinya seluruhnya. Ada RPP-nya, ada LKS-nya, ada soalnya, lengkap. Maksudnya yang saya kembangkan lengkap. Nah, latar belakangnya seperti ini Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya latar belakang penelitian pengembangan harus sinkron dengan judul. Judulnya pengembangan perangkat pembelajaran. Otomatis yang dibahas di awal-awal adalah perangkat pembelajaran. Nah, ya, jadi jangan melenceng. Karena seringkali melenceng gitu ya. Pengembangan media, tapi awalnya bahasnya adalah undang-undang. Nah, menurut undang-undang pendidikan adalah usaha sadar gitu. Hampir semua penelitian ditulis gitu ya. Itu kurang tepat ya, terlalu jauh. Langsung to the point, kita ngomong tentang perangkat pembelajaran, kita ngomong perangkat lagi, teruskan aja ya. Jadi memang spesifik. Jadi tidak perlu pengerucutannya dalam tulisan bab 1 apapun itu langsung to the point. Ya, ini bisa lihat contoh-contohnya Bapak Ibu. Nah,
Nah, kemudian bab 2. Bab 2-nya diisi apa, Pak, teori-teorinya? Nah, ini sebentar sebelum masuk bab 2, ada namanya spesifikasi produk yang diharapkan nih. Seperti apa, Pak? Ya, jelaskan Bapak Ibu. Produk pengembangan Bapak Ibu apa saja ditulis di sini. Saya kembangkan RPP, ya. Ini Bapak Ibu, RPP. Kemudian saya kembangkan di dalamnya ada juga buku, ada juga media. Nah, ini dikembangkan, diceritakan bukunya seperti apa. Buku saya seperti ini, kemudian medianya seperti ini, kemudian RPP-nya seperti ini. Nah, itu diceritakan di spesifikasi produk. Saya yakin ketika nanti Bapak Ibu baca contoh ini pasti akan paham. Oh iya, seperti ini. Simple ya, simple aja. Ini tesis yang sudah saya kerjakan. Kemudian bab 2 kajian pustaka. Kajian pustaka adalah semua teori-teori yang mendukung. Di sini saya tambahkan teori pengembangan. Kemudian bab 2 saya problem based learning, subbab 2. Subbab 3 saya tambahkan ya di dalamnya ada namanya tujuan, ada pengertian problem based learning, ada tujuan problem based learning dan sebagainya. Prosedur problem based learning ya. Bab 3, subbab 3, subbab ketiga ada namanya media pembelajaran. Pokoknya semua yang terkait dengan judul loh. Masukkan aja apa dan lain sebagainya. Nah, ini silakan Bapak Ibu sambil nanti pelan-pelan dibaca karena nanti kalau saya jelaskan juga ini ada ratusan halaman ini, ada 90-an halaman yang bisa Bapak Ibu sambil santai baca-baca seperti apa sih contoh yang sudah dibuat Pak Randi penelitian pengembangannya ini gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat di bab 4 Bapak Ibu hasil-hasilnya seperti apa. Kalau Bapak Ibu ikuti ini benar-benar tidak sulit Bapak Ibu. Nah, saya pakai skor 1 2 3 4 ya. Skor 0 1 2 3 misalkan gitu ya. Perskorannya seperti ini. Penilaiannya seperti apa, Pak? Penilaiannya. Nah, ini sebentar. Prosedurnya ini ya, prosedur penelitian pengembangannya. Dan yang terakhir, sebentar, saya geser ke bawah dikit lagi, Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, saya hanya merekap saja, Bapak Ibu. Merekap skor-skor validator. Validator 1 memberi skor 3, validator 2 4, validator 4. Rata-ratanya berapa? 3,67. Nah, kemudian di rata-rata total berapa? Oh, ternyata rata-rata total 3,27. Oh, artinya itu memenuhi kriteria valid. Ya sudah, selesai. Saya yakin bisa, Bapak Ibu. Karena apa? Karena hanya merekap hasil validator, kemudian di rata-rata. Nah, dan di persentase misalkan. Mudah ya. Tidak pakai analisis yang rumit. Ya. Kemudian diberi saran-saran validator juga sudah saya masukkan juga di sini. Nah, ini juga masih skor-skor yang sama. Lembar validasi bagaimana, Pak? Lembar observasi juga sama. Observer 1, observer 2, dan sebagainya. Gitu ya, saya masukkan semua di sini. Jadi tinggal kita mau seperti apa. Wawancaranya seperti apa? Wawancara juga saya sertakan di sini. Nah, ini proses menganalisis masalah siswa. Gitu ya, saya tanya siswa seperti apa dan sebagainya. Dimasukkan hasil-hasil pekerjaan siswa juga kita screenshot gitu ya. Jadi semua dibuat simpel saja. Ini saya sudah selesai tesis 8 tahun atau 9 tahunan yang lalu ini Bapak Ibu. Dan juga sudah saya publikasikan di jurnal internasional. Jadi tidak harus sesuatu yang rumit dalam penelitian pengembangan. Nah, mungkin itu materi hari ini Bapak Ibu. Nanti bisa sambil Bapak Ibu baca-baca. Nanti kalau belum paham di luar kegiatan ini juga boleh japri saya, boleh tanya di grup silakan. Baik, saya kembalikan ke moderator Mbak Suredatul Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Randi Pratama Murti Kusuma MPD atas penyampaian materinya pada malam hari ini. Jadi di sini kita akan buka sesi tanya jawab atau sesi diskusinya. Dan untuk yang sudah mengajukan pertanyaan melalui kolom chat di sini ada beberapa Pak yang double. Yang pertama dari Ibu Sumiati, terus ada Petronella, Ibu Petronella dan Ibu Nina dengan pertanyaan yang sama untuk bisa di-share contoh yang tadi Bapak telah jelaskan yang tadi barusan bisa dikirimkan untuk Ibu peserta yang 3 ini. Itu pertanyaan yang double.
Terus yang di sini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Leni. Di sini Ibu Leni bisa raise hand. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya Pak ya. Untuk data kepraktisan itu harus orang lain atau guru model yang mengerjakannya Pak. Seandainya kita sendiri yang menggunakannya untuk mengajar data kepraktisannya bagaimana ya Pak? Begitu Pak. Bisa ditanggapi Pak? Baik, terima kasih Bu Leni Kristiana ya. Untuk data kepraktisan itu sesungguhnya boleh ya. Kalau ditanya apa boleh Pak, kepraktisan itu misalkan mengembangkan perangkat kita terapkan sendiri ya. Apa boleh? Jawabannya boleh aja ya, boleh aja. Tetapi kalau saya pribadi selalu menyarankan kalau kepraktisan itu dicoba oleh orang lain. Sama halnya begini Bapak Ibu logikanya. Bapak Ibu membuat sebuah mobil nih, mobil listrik nih ya. Mobil listrik kalau itu praktis ketika apa? Ketika mobilnya itu sudah dipraktekkan oleh orang lain. Praktis, praktik ya. Kalau dicoba oleh diri sendiri apakah praktis? Ya jelas iya. Kenapa iya? Karena kita yang membuat, pasti kita tahu cara-caranya. Sama ketika Bapak Ibu membuat buku siswa. Bapak Ibu membuat buku siswa, Bapak Ibu terapkan ke siswa. Bapak Ibu paham banget isinya apa. Tapi orang lain yang mencoba belum tentu bisa. Maka kepraktisan disarankan oleh para ahli, disarankan kepraktisan itu dicoba oleh praktisi atau paling gampangnya adalah teman sejawat yang bisa menjadi guru model. Kalau mau dicoba sendiri boleh. Mengukurnya bagaimana kalau mau nyoba sendiri ya berarti tidak perlu wawancara kepada diri sendiri ya. Berarti kita bisa coba dengan observasi. Yang mengobservasi orang lain kita yang mengajar. Itu bisa. Ya tapi ya memang disarankan adalah menggunakan bantuan guru model. Mungkin itu dari saya, Mbak Soreda. Oke, baik Pak. Kita lanjut yang udah raise hand di sini ada Pak Zamzam. Bisa dinyalakan audionya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih atas waktunya, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita pahami bahwa penelitian pengembangan ini pada akhirnya itu harus menghasilkan sebuah produk Pak ya, yang nyatakan valid, kemudian nyatakan praktis, juga nyatakan efektif. Nah, kemudian dilihat dari prosedur penelitian pengembangan yang tadi Bapak akan sampaikan, itu ada uji kevalidan pada saat kita mengembangkan produk awal yang kita buat. Nah, yang menjadi pertanyaan, untuk uji kevalidan ini, apakah kita memerlukan satu orang validator? Apakah ada validator yang lain? Misalnya begini Pak, misalkan mau mengembangkan sebuah media misalnya ya, apakah kita cukup hanya mengambil satu validator untuk media saja? Apakah kita tambah juga dengan validator untuk bahasanya mungkin Pak, untuk ahli materinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan produk kita sudah nyatakan divalidasi oleh validator, itu kan tadi disampaikan pada contoh itu ada yang nyatakan valid, gitu ya, ada yang nyatakan praktis, ada yang nyatakan efektif. Nah itu bagaimana atau rubrik atau tingkat kriteria sehingga produk kita itu setelah divalidasi ternyata nyatakan valid, atau setelah ada uji kepraktisan nyatakan praktis, setelah dinyatakan ada uji keefektifan nyatakan efektif. Mungkin saja Bu ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, langsung dijawab atau kita kumpulkan lagi Pak? Baik, langsung dijawab dulu. Oke, silakan Bapak Randi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Zamzam atas pertanyaannya. Sangat menarik sekali Bapak. Berarti dari pertanyaannya berarti tertarik sudah mau mencoba ini ya. Yang pertama adalah untuk data kevalitan ya, data kevalitan pertanyaan pertama adalah berapa validator atau mungkin bagaimana dan berapa atau apa kriteria yang jadi validator gitu. Nah, dalam penelitian pengembangan kevalitan memang benar sekali membutuhkan seseorang validator. Siapa validator itu? Validator itu adalah seseorang yang menurut Bapak Ibu sudah layak memberikan kelayakan validasi untuk perangkat Bapak Ibu.
siapa. Itu seorang peneliti bebas menentukan masing-masing, ya. Boleh berdasarkan titel, boleh berdasarkan pengalaman dan lain sebagainya, boleh. Jadi tidak harus misalkan Pak, saya validatornya adalah bukan dosen Pak, tapi seorang guru senior yang mungkin punya pengalaman ini dalam bidang ini, ya boleh aja ya. Jadi boleh seperti itu. Berapa validator bebas, ya. Tapi disarankan lebih dari satu, misalkan 2 gitu ya. Sesungguhnya 1 juga tidak salah, tapi istilahnya dalam penelitian apapun yang sifatnya membutuhkan data, 1 itu terlalu subjektif. Maka disarankan minimal lebih dari 1, bisa 2, 3 dan sebagainya. Ya, apa kemudian pertanyaan lanjutannya? Bagaimana pemecahan validatornya? Apakah menilai yang sama atau mungkin dipecah menjadi validator konten, konteks, bahasa dan sebagainya? Itu dikembalikan kepada peneliti. Boleh peneliti menggunakan beberapa lembar validasi yang berbeda. Misalkan nih, Bapak mengembangkan media, maka menurut saya validator kontennya adalah orang ahli IT, Pak. Boleh, silakan. Kemudian menurut saya validator yang pas untuk bahasa adalah orang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misalkan. Boleh. Jadi lembar validasinya nanti berbeda. Ya, jadi yang dicentang-centang otomatis nanti berbeda. Boleh seperti itu. Boleh, justru itu yang sangat disarankan, Bapak. Karena apakah boleh lembar validasinya sama, dianggap sama, ahlinya sama? Boleh. Tapi kalau Bapak sudah punya pikiran seperti itu, menarik sekali. Itu justru disarankan. Karena langsung spesifik pada ahlinya. Langsung spesifik pada ahlinya. Baik, itu yang pertama. Pertanyaan kedua, tentang bagaimana Pak acuan valid praktis efektif gitu ya. Nah, dalam penelitian apapun, ya dalam penelitian apapun, itu khususnya kayak jenis pengembangan, PTK, dan sebagainya, itu acuannya sesungguhnya adalah peneliti itu sendiri. Peneliti berhak menentukan acuan sendiri, tapi dengan catatan memang kita harus lihat sumber-sumber yang ada dulu. Dengan lihat sumber yang ada, misalkan Bapak Ibu lihat baca dari penelitian yang lain, oh penelitian yang lain ini Pak, Bapak bisa rujuk. Bapak bisa rujuk, oh menurut saya skor 1-5 dikatakan valid itu ketika nilainya minimal 4, rata-rata 4,2 misalkan. Nah itu boleh. Tapi sekiranya nggak cocok, ya boleh aja dimodifikasi. Tulis aja, dimodifikasi dari Ari Kunto, misalkan. Boleh, nggak apa-apa. Jadi tidak harus persis. Kalau mau persis boleh, Pak. Saya cocok dengan punyanya, bukunya karangan Prof. Sugiono gitu. Kasih aja tabelnya. Menurut Sugiono, tabel kevalidan seperti ini, tapi saya modifikasi, kasih keterangan dimodifikasi dari Sugiono tahun 2017. Boleh. Ya, jadi baik valid praktis efektif bisa kita modifikasi sendiri berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada. Gitu. Bisa lihat, cari contohnya di internet banyak. Mungkin itu dari saya, Mbak Surani. Bisa lanjut pertanyaan berikutnya. Baik, di sini yang sudah ada raise hand, ada Ibu Asyati. Ibu Asyati bisa dinyalakan audionya. Baik, terima kasih Bu. Bapak narasumber, terima kasih. Di sini Pak, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah terkait dengan instrumen wawancara. Tadi kami diberi kesempatan untuk dialog diskusi interaktif lewat WA. Saya sempat simak tadi, ada teman bertanya, kalau kita sebagai peneliti, bolehkah tidak mengajar? Itu diserahkan kepada guru kelas. Nah, tadi Bapak sempat menjawab bisa. Nah, berarti di sini pertanyaan saya terkait dengan instrumen wawancara. Kalau pemahaman saya sementara, Pak, kalau kita sebagai peneliti, hanya sekedar peneliti, untuk mengajar itu kita serahkan kepada guru kelas, berarti untuk pemahaman saya berarti yang kita wawancara itu adalah guru kelas. Tetapi bagaimana kalau misalnya kita sebagai peneliti langsung turun dalam kelas? Karena di sekolah saya itu kebetulan gurunya kurang, saya masuk dalam kelas, Pak. Jadi seandainya saya meneliti, saya langsung turun di kelas. Nah, responden saya siapa kira-kira yang saya tujukan lembar wawancara saya? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ada tadi data kuantitatif. Data kuantitatif itu kalau di penelitian tindakan kelas itu kan
untuk mengetahui tindakan kita pertama sampai kedua itu berhasil atau tidak. Kalau yang pernah saya lakukan itu dengan menggunakan rumus untuk mendapatkan persentase bahwa bisa kita tentukan bahwa di tindakan pertama belum berhasil, nanti dilanjutkan ke tindakan berikutnya dengan menggunakan rumus. Nah, bagaimana dengan penelitian pengembangan ini? Tadi Bapak sudah tampilkan contoh yang utuh, contoh laporan. Cuma mungkin tadi di layarnya mungkin tidak terbaca dengan baik oleh saya karena kecil, kemudian juga terlalu laju tadi ditampilkannya sehingga saya tidak terlalu menyimak tadi. Apakah seperti itu Pak untuk mendapatkan data kuantitatifnya ini? Apa dia harus dibutuhkan rumus atau seperti apa? Kemudian yang berikutnya Pak, ini tadi saya simak kembali ini pertanyaan dari Bapak yang pertama tadi tentang validator. Nah, dari tayangan yang Bapak dari contoh tadi yang Bapak tampilkan tadi, ada dalam lembar validasi ada angka-angka tadi, ada skor-skor itu. Pertanyaan saya, apakah siapa yang mengisi skor-skor ini, Pak? Apakah validator atau kita sebagai peneliti? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Asyati. Halo Bapak Randi. Ya. Baik, sudah dirapel 3 pertanyaan Pak. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir Pak Nggih. Udah baik. Karena 3. Baik, terima kasih Bu Asyati atas pertanyaannya. Langsung saya respon. Ya, yang pertama adalah menarik sekali ya pertanyaan yang ada di grup ini. Pertanyaan ada di grup. Kemarin ada yang tanya, apakah boleh Pak penelitian pengembangan itu tidak mengajar sendiri diserahkan kepada orang lain? Boleh Bapak Ibu. Penelitian pengembangan itu simpel ya. Kalau saya jawab mengajar sendiri boleh, diserahkan kepada orang lain boleh. Tapi kalau saya memberi saran, seringkali saya minta untuk peneliti pengembangan agar perangkatnya itu bisa diterapkan oleh orang lain, maka langsung aja diserahkan pada orang lain yang mengajar. Kita sebagai penilai. Nah, ini pertanyaannya, apakah jika diterapkan secara langsung oleh Bu Asyati di kelas gitu, wawancaranya bagaimana? Nah, wawancaranya tidak perlu, Bu, karena tidak mungkin wawancara diri sendiri. Ya kan, nggak mungkin Pak wawancara diri sendiri. Praktik ya, guru modelnya kita, penelitinya kita, wawancara diri sendiri yang tidak mungkin. Maka bisa ganti instrumen lain. Ya, untuk kepraktisan bisa pakai observasi guru. Kan kelihatan kalau guru itu mengajarnya lancar berarti praktis. Artinya ketika Ibu Asyati mengajar, ya dinilai oleh orang lain. Berarti Ibu meminta bantuan observer untuk menilai. Ya, menilai. Lembar observasinya ya Ibu siapkan dulu, tapi orang lain yang memberikan skor. Gitu. Jadi bisa diganti. Boleh aja. Kemudian yang kedua adalah rumus. Ya, Pak, rumusnya bagaimana untuk penelitian pengembangan ini, kuantitatif itu seperti apa dan sebagainya. Dalam penelitian pengembangan, kita bisa pakai yang seperti saya sampaikan tadi, bisa pakai analisis deskriptif atau analisis inferensial dan sebagainya. Paling mudah adalah ya rata-rata, persentase. Kita bisa menentukan sendiri. Kalau tidak yakin menentukan sendiri, Bapak Ibu bisa cari contoh yang sebelum-sebelumnya, bisa dirujuk. Ya, misalkan pakai punya saya, kebetulan saya juga merujuk punya orang lain nih. Saya kasih share screen dulu ya, Bapak Ibu ya. Ini misalkan ini. Nah, ini misalkan kebetulan pertanyaan yang dari Bapak Samsam tadi, bagaimana menentukan keberhasilannya, Pak? Nah, ini saya ambil dari punyanya dosen lain misalkan, yang sudah ahli misalkan, diadaptasi dari Parta. Berarti menurut Parta seperti ini saya modifikasi sedikit. Tidak apa-apa gitu ya. Nah, ini misalkan rumusnya pakai skor rata-rata kali 100%, ya. Simpel sekali. Diadaptasi dari Ari Kunto. Misalkan gitu. Ari Kunto misalkan seperti ini saya ubah sedikit, ya boleh aja gitu ya. Nah, itu bisa cari sumber-sumbernya ya. Atau kalau mungkin Bapak Ibu bingung, bisa lihat sumber punya saya. Ini juga bisa ya. Sumber punya saya boleh gitu. Silakan. Atau mungkin cari yang lain yang paling cocok gitu. Oke, itu ya. Kemudian tentang skor ya, bagaimana ngisi skornya. Kalau skornya yang mencentang-centang nanti validator Bapak Ibu ya. Yang mencentang-centang lembar validasinya adalah validator. Cuma nanti ini yang saya masukkan ke sini adalah rekap ya.
rekap hasil validasi, maka saya yang mengisi 3, 4 ini saya. Saya yang mengisi berdasarkan saya lihat catatan validatornya berapa. Tapi ini yang penyentang di lembar lain adalah validator. Ya, begitu. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Suredatul Istiqomah. Baik, terima kasih Pak Randi. Mungkin kita cukupkan karena sudah lewat Pak Randi. Nanti untuk pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab, bisa dilanjutkan melalui diskusi interaktif di WA grupnya. Baik, tadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Ada tadi yang pertama dari kolom chat dan yang kedua tadi langsung secara raise hand. Untuk memanfaatkan waktu, di sini kita langsung saja untuk menutup kesimpulan pada diskusi kita pada malam hari ini, yakni terkait dengan teknik pengumpulan dan analisis data. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 poin yang sudah dikupas oleh pemateri. Yang pertama, sumber data, bagaimana sumber datanya, dan yang kedua ada teknik pengumpulan yang tadi sudah dijelaskan, ada kuesioner, ada pedoman wawancara, ada pedoman observasi, dan ada tesnya. Nah, yang ketiga tadi sudah dikupas juga terkait dengan teknik analisis data, yang dimana tadi teknik analisis itu ada 2, Bapak Ibu nggih. Yang pertama ada kuantitatif dan ada kualitatif, di mana yang kuantitatif ini ada statistik deskriptif dan yang kedua ada statistik inferensial. Dan yang kedua tadi ada kualitatif tersebut, yakni terkait dengan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulannya. Nah, tadi juga ada penambahan dari Pak Randi terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini tentang sistematikanya. Nah, bagaimana sistematikanya? Tadi ada sampai bab 5. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga ada metode penelitian dan pengembangan, yang keempat ada hasil penelitian dan yang kelima ada kesimpulan dan saran. Saya harapkan untuk Bapak Ibu bisa bermanfaat untuk kita semua penyampaian dari pemateri dan bisa direalisasikan untuk Bapak Ibu mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu pada malam hari ini, dan kita akan lanjut melalui diskusi interaktif melalui WA Group. Salam buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.